Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 18. Gusti, kenapa kau telanjang? Tegur Mawar sambil menutup matanya. Aku tidak telanjang. Kau berlebihan sekali, tanggap Gusti. Bisa-bisanya kau bilang begitu. Apa kau tidak malu? Cepat pakai bajumu. Suruh Mawar. Ayolah, Waar. Lagi pula kita hanya teman, kau harus terbiasa dengan ini. Gusti malah duduk untuk menikmati sarapan, mengingat perutnya sudah sangat lapar. Mawar memberanikan diri membuka mata, dia melakukannya dengan perlahan. Sampai akhirnya bisa melihat Gusti bertelanjang dada. Wajah Mawar seketika memerah, ia berusaha menyembunyikan perasaan malunya dengan menundukkan wajah. Aku sebaiknya pulang sekarang, kata Mawar sembari mengambil tas. Dia lebih baik pergi daripada tersiksa akibat salah tingkah. Bukankah kita akan sarapan bersama? Tanya Gusti heran. Aku sudah sarapan. Sahut Mawar yang bergegas ingin pergi. Saat berucap begitu, terdengar suara keroncongan dari perutnya. Perut Mawar sepertinya tidak setuju dengan apa yang diucapkan gadis tersebut. Kau yakin? Aku bisa dengar cacing dalam perutmu berdemo barusan. Gusti terkekeh, dia berdiri dan menghampiri Mawar. Menyuruh gadis itu untuk duduk. Makanlah. Aku akan memakai baju dulu kalau itu membuatmu lebih nyaman, tutur Gusti sembari beranjak ke kamar. Usai mengenakan pakaian, Gusti kembali ke meja makan. Dia sarapan bersama Mawar. Kala itu Mawar tidak bisa menahan diri untuk terus melirik Gusti. Jantungnya selalu berdebar kencang saat bersama lelaki tersebut. Boleh aku bertanya tentang sesuatu? Imbu Mawar. Tentang apa? Tanggap Gusti penasaran. Apa kau punya pacar selama tinggal di sini? Tanya Mawar. Jujur saja, noda lipstik yang dia lihat di baju Gusti sangat mengganggu. Pupil mata Gusti membesar. Dia sedikit kaget saat mendengar Mawar bertanya tentang pacar. Pacar? Enggak. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan itu? Ujar Gusti kaget. Enggak apa-apa. Cuman tanya doang. Mawar lekas menggeleng. Gusti mengangkat bahunya bersamaan, dia mencoba memaklumi Mawar. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Gusti mendapat panggilan dari Rili. Buru-buru dirinya mengangkat panggilan sambil beranjak dari meja makan. Karena penasaran, Mawar mengikuti Gusti. Dia mencoba menguping pembicaraan lelaki itu. Aku mendengar apa yang terjadi tadi malam, ucap Rili dari seberang telepon. Ya, tadi malam benar-benar kacau. Untung saja aku tidak tertangkap, tanggap Gusti. Tidak, sayang. Aku tidak membicarakan itu. Aku membahas tentang apa yang kau lakukan dengan Alicia dan dua temannya. Ah, itu. Aku ingin sekali menghapus ingatan itu dari kepalaku. Gusti merasa kotor, setiap kali dirinya mengingat kejadian bersama Alicia dan kawan-kawan. Alicia baru saja meneleponku, dan dia memiliki pendapat berbeda denganmu. Karena kejadian itu, Alicia sangat menyukaimu. Dia ingin jasamu lagi nanti. Hanya dia kan? Gusti memastikan. Iya, kenapa? Apa kau ingin bermain dengan Alicia dan teman-temannya lagi? Goda Rili. Tentu saja tidak. Aku tak akan mengulanginya lagi. Ya sudah, nanti beritahu saja kapan aku bisa bertemu Alicia. Gusti yang merasa malu, segera merubah topik pembicaraan. Oh iya, aku baru mengetahui, kalau ada salah satu pelangganmu yang masih SMA. Kenapa kau tidak mengadukannya padaku? Timpal Rili, membicarakan anak SMA bernama Alena. Gadis yang memaksa ingin diambil keperawanannya oleh Gusti. Maaf, aku lupa mengatakannya, kata Gusti. Lain kali kau harus memberitahuku. Bahaya kalau kita ketahuan berurusan dengan anak di bawah umur, Rili memperingatkan Gusti. Setelah bicara begitu, dia mematikan panggilan telepon. Sambil berdecak kesal, Gusti menyimpan ponsel ke saku celana. Mawar yang sejak tadi menguping, buru-buru kembali ke meja makan.
Gadis tersebut bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Telepon dari siapa? Tanya Mawar. Dari teman kerja, jawab Gusti. Kayaknya rahasia banget omongannya, sindir Mawar. Emang, terus kenapa? Penasaran ya? Balas Gusti sambil tersenyum mengejek. Is, kau itu kadang emang menyebalkan. Cibir Mawar, aku pergi sekarang. Aku harus kerja, ucapnya sembari memasang tas dan berdiri. Kerja? Ini hari pertamamu kerja kan? Tebak Gusti yang baru saja ingat. Akhirnya kau ingat, Mawar memberengut. Kedatangan dia yang sebenarnya ke tempat Gusti adalah untuk mengingatkan itu. Gusti menepuk jidatnya sendiri. Maaf, aku lupa. Ayo. Biar aku antar, tawarnya sembari berdiri. Gimana mau ngantar? Motormu kan sudah nggak ada, imbu Mawar. Tanpa diduga, terdengar suara bel pintu. Mawar sontak mengerutkan dahi. Meskipun begitu, dia berinisiatif membukakan pintu untuk Gusti. Pintu lantas dibuka oleh Mawar, dia melihat ada seorang cewek dengan seragam SMA. Cewek itu tidak lain adalah Alena. Entah bagaimana caranya Alena bisa menemukan tempat tinggal Gusti. Siapa kau? Tanya Mawar. Dahinya berkerut heran, sambil memandangi Alena dengan tatapan sinis. Sama seperti Mawar, Alena juga melayangkan tatapan tidak suka. Dia mengira Mawar adalah perempuan spesial Gusti. Mengingat, gadis tersebut berada di apartemen yang sama dengan Gusti. Aku kenalannya Kak Gusti, lalu kau siapa? Bukan pacarnya kan? Cecar Alena. Belum saling mengenal satu sama lain, suasana sudah terasa seperti perang. Aku adalah kau. Ucapan Mawar terpotong saat Gusti mendadak berseru. Lelaki itu kaget sekali menyaksikan kedatangan Alena. Kak Gusti. Alena justru menyapa dengan ceria. Jujur saja, dia sebenarnya sudah jatuh cinta pada Gusti. Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana kau tahu rumahku? Timpal Gusti tak percaya, dia panik saat Mawar ada di sisinya. Gusti tentu tidak mau pekerjaan kotornya diketahui gadis itu. Ada deh, Kak. Yang jelas, ada sesuatu hal penting yang ingin kubicarakan, kata Alena. Kening Mawar mengernyit, mendengar perbincangan Gusti dan Alena. Dia segera menatap selidi ke arah Gusti. Dia siapa? Tukas Mawar penasaran. Hanya kenalanku, kau sebaiknya pergi, ucap Gusti. Bukankah tadi kau ingin mengantarku? Tanggap Mawar tak terima. Aku. Kak Gusti, antar saja dia dulu. Aku akan menunggu, potong Alena sembari melirik Gusti. Dia tersenyum manis, menampakkan lesung pipit di pipinya. Mawar terperangah mendengar ucapan Alena. Apalagi ketika gadis itu masuk ke apartemen Gusti, sengaja berjalan melingus melewati Mawar. Hei, apa kau tidak diajari sopan santun di sekolah? Tegur Mawar ketus. Aku akan mengurusnya. Tunggu sebentar, ujar Gusti yang berusaha menenangkan Mawar. Dia segera mengejar Alena, yang sudah masuk ke dalam apartemen. Mawar yang penasaran, tak perlu berpikir panjang untuk ikut menyusul. Langkahnya terhenti saat melihat Alena memeluk Gusti. Nyamannya, ungkap Alena. Gusti membulatkan mata, dia bergegas melepas pelukan Alena. Kau ini kenapa? Timpalnya dengan nada berbisik. Aku kangen banget. Semenjak pertemuan kita kemarin, aku nggak pernah berhenti mikirin kakak, tutur Alena. Kau pasti gila. Kau itu masih sekolah, lebih baik kau fokus dengan sekolahmu. Kata Gusti. Oke, aku akan fokus sekolah, tapi aku pengen kau jadi mentor belajarku. Aku dengar kau mahasiswa berprestasi di kampusmu, tanggap Alena tenang. Apa? Gusti mengerutkan dahi. Dia semakin heran dengan Alena, yang telah mengetahui banyak hal tentang dirinya. Alena tersenyum miring. Dia lalu berbisik, Kak Gusti nggak mau kan, aku bilang yang sebenarnya pada cewek di depan pintu itu? Gusti langsung menoleh ke arah Mawar. Gadis itu sejak tadi memperhatikannya dan Alena dari ambang pintu. Jangan coba-coba.
Tegas Gusti, menatap tajam Alena. Dia siapa sih, Kak? Pacarmu ya? Gayanya kampungan sekali, kata Alena belak-belakan. Gusti mendengus kasar. Dia sepertinya tak bisa mengusir Alena begitu saja. Mengingat gadis tersebut mengetahui rahasia besarnya. Ya sudah, kau tunggulah di sini. Aku akan pergi mengantarnya pergi dulu, ujar Gusti sembari beranjak dengan wajah cemberut. Siap, Kak. Alena melambai dengan dua tangan. Dia segera duduk ke sofa. Sementara Gusti membawa Mawar keluar dari apartemen. Gus, kenapa kau biarkan dia di tempatmu? Apa kau mempercayainya? Tanya Mawar, seraya berusaha mengiringi langkah cepat Gusti. Lelaki itu menyeretnya ke dalam lift. Kau tenang saja, dia hanya anak SMA yang membayarku untuk mengajar, kilah Gusti. Benarkah? Tapi sepertinya hubungan kalian tidak seperti pengajar dan murid. Mawar menyelidik. Kita harus cepat. Kau tidak mau dipecat di hari pertamamu bekerja kan? Gusti sengaja merubah topik pembicaraan. Bersamaan dengan itu, pintu lift terbuka. Gusti langsung membawa Mawar keluar dan memanggil sebuah taksi. Sebutkan saja alamat tempat kau bekerja, sopirnya akan mengantarmu ke sana. Kata Gusti sambil membukakan pintu taksi, dia segera mendorong Mawar untuk masuk. Aku kira kau akan mengantarku ke tempat kerja. Protes Mawar merajuk. Aku harus mengurus Alena. Soalnya 2 jam lagi aku harus kuliah, jadi jadwalku mengajarinya hanya sedikit. Bila waktunya sedikit, maka bayaranku juga begitu, jelas Gusti asal. Tapi, antarkan temanku ya, Pak. Cetus Gusti pada sang sopir, memangkas ucapan Mawar. Taksi lantas mulai berjalan. Saat itulah Mawar dibuat semakin gelisah, dia merasa ada yang aneh dengan Gusti dan Alena. Mawar menatap keluar jendela, hatinya semakin berat ketika melihat Gusti melangkah kembali ke apartemen. Berhenti, Pak. Seru Mawar. Apa? Tapi kita baru saja jalan? Sahut sopir taksi. Pokoknya berhenti. Aku tidak jadi pergi. Tegas Mawar memberengut. Gusti kembali ke apartemennya. Alena yang sudah menunggu, langsung berdiri. Dari mana kau tahu kalau aku tinggal di sini? Tukas Gusti menyelidik. Kau tahu aku punya uang yang banyak. Aku bisa membayar seseorang untuk mencari tahu tentangmu, jelas Alena. Dia berjalan sambil melihat-lihat sudut ruangan. Dalam keadaan 2 tangan yang bertautan di balik punggung. Gusti mengikuti langkah Alena. Aku tidak bisa terus berurusan denganmu. Ucapnya ketus. Tapi tahun depan aku 17 tahun. Sahut Alena santai. Dia membuka kulkas Gusti, mengambil sebungkus camilan keripik kentang dari sana. Dan sekarang? Belum kan? Gusti berusaha meyakinkan Alena. Memang benar. Tapi aku sudah terlanjur merasakan nikmat dari Kak Gusti, dan aku ingin mencobanya lagi. Alena berdiri ke hadapan Gusti, mencebikkan mulut agar terkesan menggemaskan. Itu hanya kesalahan, oke? Lagi pula kemarin kau terlihat putus asa sekali, sekarang kau tampak lebih baik. Aku tak perlu melakukannya lagi untuk menghiburmu, balas Gusti. Kenapa begitu? Aku akan bayar Kak Gusti seperti sebelumnya kok, ujar Alena. Enggak. Kau sebaiknya pulang. Bukankah harusnya sekarang kau di sekolah? Hari ini aku meliburkan diri, semuanya gara-gara kakak. Aku. Gusti sontak tak mengerti. Iya. Gimana aku mau fokus belajar, kalau terus kepikiran Kak Gusti, ungkap Alena. Dia yang tadinya hendak makan keripik kentang, mengurungkan niat. Alena meletakkan camilan itu ke atas meja, dan berlari mengambil tas ranselnya. Gusti memutar bola mata jengah, dia memperhatikan apa yang dilakukan Alena selanjutnya. Cewek itu mengeluarkan segepok uang dari dalam tas. Aku bahkan menarik uang tunai khusus untukmu, ucap Alena. Dia mengeluarkan beberapa gepok uang lagi dalam tas. Mata Gusti terbelalak. Apa ini uang ayahmu lagi? Selidiknya kaget. Alena terkekeh. Iya, ternyata susah banget habisin uang dia.
Proyek terbarunya kebetulan sukses besar, jadi dia memberi uang jajan lebih banyak dari biasanya. Dan kau menggunakan uang jajanmu untukku? Gusti merasa tak percaya. Iya. Alena mengangguk dengan antusias. Dia menghampiri Gusti dan menyentuh dada lelaki tersebut. Ngomong-ngomong, aku sudah banyak belajar tentang itu, bisiknya menggoda. Tentang apa? Gusti tak mengerti. Tentang nikmat, kata Alena santai. Dia menggoda dengan manja. Tangan Alena perlahan menyusuri titik inti nikmat Gusti, yang berada di balik sangkarnya. Jangan coba-coba. Gusti memperingatkan, dia mencegah pergerakan tangan nakal Alena. Aku mohon, Kak. Apa kau tahu? Setelah kita bernikmat, aku mencoba melakukannya lagi dengan temanku. Tapi rasanya tidak seperti saat bersamamu, imbuh Alena. Kau benar-benar rusak, Al. Timpal Gusti, seraya mengusap kasar wajahnya. Dia tak habis pikir dengan pemikiran Alena, apakah semua remaja yang tinggal di kota memang begitu? Gusti berbalik badan sejenak, karena berusaha tenang dalam menghadapi Alena. Tanpa sepengetahuannya, Alena justru memanfaatkan waktu itu untuk melepas seluruh pakaian. Kak! Panggil Alena ketika sudah siap. Gusti lantas menoleh. Pupil matanya membesar, tatkala menyaksikan tampilan nikmat Alena. Kau belum sempat berkata apa-apa, Alena meraup bibir Gusti begitu saja. Cewek itu lantas mengambil peluang untuk melepas penghalang Gusti. Aum! Gusti tak kuasa menolak, apalagi saat dia tak sengaja memeluk tubuh Alena yang polos. Suara pagutan yang bergulat memecah kesunyian, Gusti bahkan membiarkan Alena melepas yang dipakainya. Lihat! Kau juga menyukainya, ucap Alena saat pagutan dan Gusti terlepas. Gusti menenggak salivannya sendiri. Dia menarik Alena mendekat, karena ingin melanjutkan itu. Tetapi cewek itu malah mendorongnya sampai terduduk ke sofa. Sambil tersenyum menggoda, Alena melepas yang dipakai Gusti. Dia memanjakan inti lelaki itu seperti menikmati es krim. Gusti refleks ternganga, suasana panas mulai menghujaminya. Merasa kalau perlakuannya sukses menggoda Gusti, Alena segera berhenti. Entah sengaja atau tidak, dia berhasil membuat Gusti ingin lanjut. Kemari kau. Gusti menarik Alena mendekat, tatapannya sekarang sangat berubah. Seperti orang yang sudah tidak sabar untuk menaklukkan Alena. Gusti memposisikan Alena berada di atas pangkuannya, dia membimbing cewek itu melakukan berlabuh. Bersambung.